Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dengan seizin Allah hari Selasa sore seperti biasa Ustaz, yang ketiga kalinya kita bertemu, tidak lain dan tidak bukan untuk memperdalam ilmu agama, terutama masalah tauhid Ustaz. Ada beberapa yang memang masih perlu pendalaman dari antum Ustaz, terutama seperti apa sih kita tuh seharusnya. Memang tempo hari Ustaz udah memberikan jalan-jalannya supaya begini dan begitu, supaya kita tauhid kita tetap di jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah. Namun ada yang memang tidak seberapa, tapi itu urusan tauhid juga Ustaz. Ada beberapa contoh yang anak pernah ini, cuman anak lupa di surat apa, di hadis yang mana anak lupa. Tolong contoh-contoh yang paling sederhana tapi itu maknanya dalam tauhid besar gitu. Apa doa Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah juga ya, pada sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan nikmat ya, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga nikmat bisa bincang-bincang tentang dakwah, tentang tauhid. Ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi kita. Dan ini adalah termasuk perjuangan jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh-contoh tentang tauhid banyak di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah seseorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Ketika beliau melihat orang tuanya, melihat ayahnya beribadah kepada patung, beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, sesuatu yang tidak bisa memberikan madarat. Kemudian Nabi Ibrahim menasihati ayahnya. Nabi Ibrahim berusaha ingin ayahnya ini masuk ke dalam millah tauhid, kepada agama tauhid. Sebagaimana dalam surat Maryam dikatakan oleh Nabi Ibrahim ya kepada ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa engkau beribadah, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, sesuatu yang tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan pertolongan kepadamu sedikit pun. Ya. Ini nasihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam rangka apa? Dalam rangka menegakkan tauhid. Ya. Ketika melihat ayahnya sendiri terjerumus kepada kesyirikan, ayahnya sendiri terjatuh kepada peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim tidak diam. Nabi Ibrahim menasihati ayahnya, berusaha menasihati tentang tauhid. Ya. Kemudian tidak sampai di sana nasihat Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan lagi, ya abati qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, telah datang kepadaku ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, yang ilmu ini tidak datang kepadamu. Fattabi'ni, maka ikutilah aku. Ahdika siratan sawiyya, aku akan menunjukimu kepada jalan yang lurus, kepada siratal mustaqim. Apa ilmu yang telah datang kepada Nabi Ibrahim? Itu ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid itu telah datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya. Yang dimana tauhid itu kita tahu ifradullah bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi dengan benar. Itu ilmu tauhid. Dan itu telah datang kepada Nabi Ibrahim yang tidak datang kepada ayahnya. Maka Nabi Ibrahim di situ mengajak, fattabi'ni, maka ikutilah aku, kata Nabi Ibrahim. Ahdika siratan sawiyya,
aku akan tunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Lurus. Siratal mustaqim. Ya. Itu jalan tauhid. Ya. Nah, di sini pelajaran bagi kita bahwa dari sejak zaman Rasul yang pertama Nabi Nuh, karena Nabi Ibrahim ini dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Pertama Rasul itu ya. Iya, Rasul yang pertama Nabi Nuh. Nabi Nuh ya. Kemudian Nabi Nuh mempunyai keturunan Iya. sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Tetap beliau berpegang teguh kepada tauhid. Iya. Ya. Tetap beliau mengajak umat kepada tauhid. Ya. Dimulai dari diri beliau sendiri, kemudian kepada orang-orang terdekat beliau. Termasuk ayahnya, orang-orang terdekatnya berdakwah. Nah, ini tauhid. Kemudian tidak sampai di sana, Nabi Ibrahim kemudian melanjutkan lagi. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabun ya minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, inni akhaf, aku takut ya menimpamu siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rasa takut dari Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim mencintai ayahnya. Tidak ingin ayahnya terjerumus kepada kesyirikan. Karena kesyirikan kita tahu adalah dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah kalau hamba tersebut tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dikatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, dan Allah akan mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tahu itu semua, bahwa kesyirikan ini akan menghapuskan amalan, seluruh amalan seorang hamba. Dan seorang hamba akan dimasukkan ke dalam an-nar, ke dalam neraka, khalidina fiha abada. Dia akan kekal di neraka tersebut. Kalau seseorang berbuat kesyirikan, kemudian menjadi kafir, itu akan kekal di neraka. Makanya Nabi Ibrahim menyeru ayahnya kepada tauhid. Ya. Kepada tauhid, yang dimana tauhid ini adalah lawan dari kesyirikan. Kesyirikan. Ya. Itu tauhid. Tauhid ini maknanya bisa mengesahkan Tuhan atau gimana? Iya. Nah, tauhid itu disebutkan oleh para ulama ifradullah bil ibadah. Ifradullah bil ibadah ini apa? Ini sesuai dengan makna la ilaha illallah. La ilaha illallah itu terdiri dari dua sisi. Sisi yang pertama itu an-nafyu atau penafian. Oh, an-nafyan. Ya, penafian. La ilaha. Ini la ilaha, ini dalam bahasa Arab ini penafian. Penafian. Maksudnya apa? La ma'buda. Ya, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan bihaqqin yang benar untuk diibadahi kecuali illallah. Ini al-isbat. Al-isbat. Al-isbat itu penetapan. Ketentuan ya, penetapan. Illallah, kecuali Allah. Ya. Nah, jadi la ilaha dengan illallah. Di la ilaha illallah itu ada dua sisi. Sisi yang menafikan Tuhan yang benar untuk diibadahi, dinafikan semuanya. Maksudnya apa? Tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan benar. Kemudian yang kedua, sisi yang kedua itu illallah, penetapan. Bahwa yang berhak diibadahi dengan benar itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna la ilaha illallah. Dan ini makna tauhid. Nah, dan ini yang harus kita pelajari sekarang. Yang harus umat Islam mempunyai mempunyai sebuah ihtimam ya. Sebuah suatu yang diutamakan. Nah, jadi suatu ilmu tauhid ini sesuatu yang harus diutamakan, didahulukan, dipelajari oleh kaum muslimin. Dari seluruh pelajaran. Dari seluruh pelajaran yang ada.
Harus didahulukan terlebih dahulu pelajaran tauhid, karena ini adalah inti dakwah para rasul dan para nabi. Intinya tauhid. Iya. Dan juga selain tauhid, seseorang harus belajar lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Iya. Karena kesyirikan ini dosa yang paling besar dan juga kezaliman yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Luqman dikatakan, "Inna syirka la dzulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah menjadikan tandingan bagi Allah. Dia telah menjadikan sekutu bagi Allah, yang harusnya dia beribadah kepada Allah saja, dia berikan peribadahan itu kepada selain Allah. Itu adalah kezaliman yang paling besar. Zalim besar. Zalim itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita mendolimi manusia saja tidak boleh. Apalagi kita mendolimi Allah Subhanahu wa taala. Sangat tidak boleh. Tidak boleh. Ini yang harus dipelajari oleh umat Islam zaman sekarang. Ini yang harus kita dakwahkan kepada umat Islam di zaman sekarang. Jangan sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka tidak faham maknanya, tidak faham konsekuensinya, tidak faham cara mengamalkan dari la ilaha illallah. Bagaimana mereka menjadi muslim yang baik? Nah, maka ilmu tauhid ini sekali lagi contohnya banyak di dalam Al-Quran dan hadis, dan insya Allah nanti mungkin ada waktunya kita akan bahas di kajian-kajian kita berikutnya insya Allah. Terima kasih Ustaz. Nah, jadi intinya pentingnya tauhid ini yang tadi antum utarakan dari mulai Nabi Nuh ya alaihissalam sampai ke Nabi Ibrahim. Itu keturunan dari Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad. Rentang waktu yang begitu banyak Ustaz. Ternyata tauhid ini penting. Kalau tidak salah antum pernah menguraikan bahwa orang yang beriman selama 950 tahun berdakwah itu cuma sedikit Ustaz. Dan beberapa ulama juga menekankan pentingnya tauhid daripada agama pelajaran-pelajaran yang lain yang harus kita pahami juga. Nah, ciri-ciri itu sudah terlihat sebetulnya bukan dari orang luar, malahan internal keluarga Nabi Nuh juga begitu. Nabi Lut, Nabi Ibrahim, sampai Rasulullah Muhammad SAW. Mereka juga pamannya, keluarganya ada yang musyrik, ya, yang syirik terhadap itu. Malahan di salah satu surat itu yang Anda mau tanyakan itu ada salah satu yang mau membunuh Nabi Muhammad untuk menghalang-halangi Nabi Muhammad salat. Namun Allah menampakkan katanya sesuatu dan dia mengeri, langsung ngeri dia. Tidak jadi. Nah, ini sampai kapan kita berulang-ulang urusan tauhid ini Ustaz? Bukan tidak penting pelajaran yang lain misalnya tafsir, sirah atau pembahasan hadis dan lain-lainnya. Fikih. Nah, itu kan bisa berikutnya Ustaz atau paralel berjalan bersama. Tolong menjelaskannya Ustaz supaya ini lebih mengena gitu dalam dada kita, dalam pikiran kita dan hati kita. Jadi tenang Ustaz. Iya. Nah, sekarang di dalam prakteknya ketika kita mempelajari ilmu agama, maka itu kita pelajari sesuai dengan apa yang kita bisa pelajari. Ya, jadi paralel. Maksudnya apa? Secara bersama-sama. Kita belajar tauhid, belajar tafsir, belajar bahasa Arab, belajar fikih, belajar sirah, belajar yang lainnya itu dilakukan bersama-sama. Kenapa? Karena usia kita terbatas. Ya. Betul. Kalau kita fokuskan pada satu bidang terus, khawatir kita tidak bisa mempelajari yang lainnya. Iya. Karena ilmu ini berkaitan antara salah satu ilmu dengan ilmu yang lain. Iya. Itu punya kaitannya. Kita belajar tafsir, di situ ada tauhid. Kita belajar sirah, di situ ada pembahasan fikih. Kita belajar bahasa Arab, di situ ada pelajaran yang lain. Jadi ilmu agama ini saling berkaitan sebenarnya.
Oh, bagi orang-orang yang sudah memahami. jadi terkepung ya. Iya, Nggak jadi bisa saling kemana-mana. berkaitan. Berkaitan. Satu sama lain saling berkaitan ilmu agama ini. Iya. Tidak bisa dipisahkan. Iya. Nah, itu ilmu agama. Iya. Nah, ketika kita berusaha mempelajari ilmu tauhid, secara tidak langsung kita pun harus belajar ilmu yang lainnya agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang lengkap. Betul. Ilmu tentang salat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang haji, ilmu tentang tafsir bahasa Arab, kita pelajari, ya, belajar dengan serius, dengan maksimal kita Iya. pelajari. Karena ini saling berkaitan pada prakteknya di lapangan. Tidak terputus, tidak terpisah. Tidak terpisah. Seperti Ini dipelajari. Al-Quran ya Ustaz, yang diulang-ulang ya bisa. Iya, kita pelajari bersama-sama. Betul, betul. Apalagi Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa kepada Allah di dalam Al-Quran, wajudumni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah diriku dan anak keturunanku Menyembah dari patung. penyembahan kepada berhala. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim saja yang beliau tauhidnya seperti itu, khawatir beliau. Beliau berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Bagaimana dengan kita sekarang? Sebenarnya kita harus lebih dari itu. Harus lebih lagi. Betul, betul. Berdoa kepada Allah, Iya. harus lebih lagi kita pelajari tentang tauhid, tentang syirik. Karena banyak orang yang terjatuh kepada kesyirikan dalam keadaan dia tidak tahu, Tidak sadar. tidak menyadari. Contohnya dia berbuat riya. Contoh dia berbuat riya, dia melakukan suatu ibadah tapi niatnya bukan karena Allah. Itu riya. Itu kata Nabi, riya itu syirkul asghar. Syirik kecil yang dapat menghapuskan amalan tersebut. Misalkan seseorang salat. Dia salat dalam keadaan dalam hatinya dia ingin dilihat oleh orang lain. Bagi sholat. Iya, niatnya bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu dia telah berbuat syirik. Itu dia telah menafikan tauhid. Dia sedang tidak bertauhid kepada Allah, dia berbuat syirik, yaitu syirik asghar kata Nabi, syirik kecil. Di mana syirik kecil ini salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu suatu kerugian yang besar. Bahkan kata Allah di dalam Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Az-Zumar, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Wahai Nabi, kalau engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu Allah akan menghapuskan seluruh amalan-amalanmu Terhadap Nabi. terhadap Nabi itu. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahbatanna 'amaluk, benar-benar Allah akan menghapuskan amalan-amalanmu. Wala takunanna, dan kamu benar-benar minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Itu Allah ke Nabi Muhammad, ke Rasulullah SAW. Oh, itu ke Rasulullah. Ke Rasulullah. Domir kaf di situ khitabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau berbuat syirik, Allah akan hapus amalannya. Dan beliau termasuk orang-orang yang rugi. Bagaimana dengan kita sekarang? Sedangkan Nabi itu sudah dimaksum ya Ustaz ya. Sudah dijamin masuk surga. Yang lalu, yang sekarang, dan Ya yang sudah akan diampuni dosanya. Yang telah Tapi lalu kalau yang dia akan berbuat datang. syirik, Dihapuskan itu masuk yang amalan-amalan. akan datang ya. Iya, Oh, amalan-amalan semua dihapuskan. Amalan-amalan yang sudah dilakukan dihapuskan semua. Sungguh merugi kita Ustaz. Sungguh merugi. Nah, Kalau bagaimana kita tidak dengan kita memanfaatkan sekarang? waktu yang baik ini ya. Iya. Iya. Itu Ustaz. Yang berikutnya jadi ini Ustaz, apa namanya? Kata kuncinya mungkin surat ke-51 ayat ke-56 itu Ustaz. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu aja patokannya. Itu bisa menjadi memulai dari kita bertauhid kepada Allah. Karena perintah Allah, kan ini. Nah, cuman di samping itu Ustaz, apakah ada misalnya grafik kalau kita naik turun iman nih kadar tauhid kita, bisa nggak itu Ustaz? Ada, bisa terjadi nggak sama orang? Contohnya misalnya lagi lalai, kita mengapa sholat nih, tar dulu lah. Atau misalnya yang tadi Ustaz bilang bahwa kita ingin ujub dengan dilihat oleh orang lain, riya, itu kan syirik kecil. Nah, apakah ini termasuk dalam
Misalnya ini orang nggak selalu begini, tapi biasanya rata bagus, tapi ada naik turun, grafiknya naik turun, fluktuatif lah gitu kalau istilah. Apakah itu bisa termasuk gitu atau gimana? Nah caranya bagaimana kalau kita, ya seperti anak juga merasakan bahwa misalnya satu kali ini anak tidak melakukan sholat duha, misalnya sholat ini lupa atau gimana, karena ada urusan dunia. Nah itu memang itu bisa terjadi setiap orang begitu. Iya. Nah, dalam mengamalkan tauhid, dalam mengamalkan keimanan, itu kita ingat bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Al-iman yazid wa yankus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, maksudnya bagaimana kondisi keimanan seseorang itu terkadang bisa bertambah, terkadang bisa berkurang. Apa kata Rasulullah? Yazidu bitta'ah. Keimanan akan bertambah dengan ketaatan. Wa yankusu bil ma'siyah. Dan keimanan akan berkurang dengan kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita agar menjaga iman kita agar selalu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan yang memotivasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kita terus perbanyak amalan soleh. Itu caranya. Ya, kalau menimpa kita suatu yang malas, kita alihkan kepada perkara amalan soleh yang lain. Misalkan kita sholat duha, sholat kita duha sedang malas, alihkan kepada baca Al-Quran. Dialihkan kepada amalan soleh yang lain. Ketika kita tidak bisa melakukan satu amalan soleh, satu ibadah, alihkan ke ibadah yang lain. Karena jenis-jenis ibadah itu banyak. Kalau kita sedang merasa malas untuk membaca Al-Quran, alihkan kepada sholat duha. Jadi, kita tetap berada di dalam ibadah. Tidak ada jeda yang kosong. Tidak ada jeda, tetap kita berada dalam ibadah. Ya, tetap lakukan amalan ibadah, amalan soleh. Tetap kita lakukan. Kalau kita tidak bisa, sedang malas untuk sholat duha, membaca Al-Quran, hadiri majelis ilmu. Itu ibadah juga. Kita alihkan dari ibadah satu yang kita tidak mampu melakukannya kepada ibadah yang lain yang mampu kita lakukan. Kalau kita tidak mampu misalkan untuk melakukan suatu ibadah, kita bertemu dengan orang saleh. Kita berbicara, berdakwah tentang ibadah seperti yang kita lakukan sekarang. Mendatangi orang saleh. Iya, mendatangi orang saleh. Kita ingin berbicara tentang agama, tentang ibadah, tentang Islam. Ini adalah suatu ibadah. Betul. Kita alihkan satu ibadah kepada ibadah yang lain. Banyak ibadah itu, tapi artinya apa? Kita menjaga keimanan kita, menjaga amalan kita, tetap di amalan soleh, amalan kebaikan. Nah, bagaimana seseorang yang rugi? Seorang yang rugi itu adalah dia mengalihkan amalan ibadahnya, amalan solehnya kepada amalan yang dosa dan maksiat. Itu adalah orang yang merugi. Dia sedang malas untuk sholat duha, sedang malas untuk baca Al-Quran, sedang malas untuk hadir kajian, tapi dia malah apa? Dia alihkan kepada amalan dosa. Dia malah bermain judi. Dia malah berzina. Dia malah melakukan amalan yang sia-sia. Dengan alasan apa? Malas untuk ibadah. Itulah orang yang merugi. Itu orang yang merugi. Seorang yang beriman itu dia menjaga keimanannya dengan melakukan amalan yang bisa dia lakukan yang lain, agar dia tetap menjaga keimanannya dalam batas yang normal. Kalau keimanan kita sedang turun, tadi dengan apa? Keimanan bisa turun itu dengan dosa dan maksiat, itu akan turun iman. Otomatis. Kalau seseorang yang banyak dosa dan maksiat, kebanyakan itu orang malas ibadah. Coba perhatikan. Kalau kita ingin melihat seseorang, dia malas ibadahnya, lihat. Kalau kita lihat seseorang yang malas untuk beribadah, malas untuk menuntut ilmu agama, malas untuk hadir di majelis ilmu, lihat perilakunya. Apakah dia lebih banyak berbuat amal saleh atau berbuat dosa?
kebanyakan dia banyak berbuat dosa. Dosa itu yang menghalangi dia dari buat amal soleh. Dosanya yang menghalangi. Ya. Dosanya yang memperberat dia untuk sulit hadir di majelis ilmu karena dia banyak dosa. Banyak syaitan yang menggodanya, yang membisikkan, yang menghalang-halangi. Yang menghalang-halangi. Nah, itu sangat berbahaya ya. Bagi kita. Ya. Jadi boleh anak mempunyai pendapat, namun tolong dikoreksi. Jadi ini tidak berlaku bagi orang yang sudah tua, yang sudah uzur. Jadi selalu baca Quran, duha, melaksanakan sholat di masjid rutin, ikut kajian, apalagi sebagainya. Sebetulnya kalau mau kan bisa di-manage waktu itu saja. Tidak ada alasan untuk tidak beribadah. Walaupun satu ayat ya Ustaz baca Quran itu kan ada pahalanya kalau nggak salah 10 kali lipat. Nah berikutnya Ustaz, kalau kita sudah mengetahui tauhid ini penting Ustaz, keimanan ini penting, jadi jangan menunggu sanksi dari Allah ya Ustaz. Maksud anak caranya gimana? Bukan caranya lagi, ini udah diberikan clue-nya atau jalannya, caranya untuk meningkatkan ketauhidan kita terhadap Allah. Sedangkan beberapa orang masih mengagumi urusan dunia daripada urusan akhirat. Ini menyedihkan Ustaz. Jadi bukan untuk orang lain, untuk anak sendiri pribadi dan keluarga. Siapapun. Ini bisa terjadi pada siapapun. Jadi balik lagi, untuk pesan terakhir dari Ustadz, sebaiknya bagaimana datang ke tempat kajian-kajian, terus jangan terlalu banyak bermain atau bagaimana, waktu itu persempit untuk ruang-ruang setan masuk ke dalam kita. Caranya lebih matang lagi Ustadz. Apakah hari itu kita misalnya mungkin rutin jam segini saya harus bangun, jam segini harus mandi, terus sholat duha, terus baca Quran, baca tafsir, dan lain sebagainya. Gitu ya. Sampai siang masuk duhur, sampai sore berangkat kajian. Apakah itu salah satunya Ustaz? Mohon penjelasannya lagi. Di segmen terakhir Ustaz. Iya. Nah, jadi memang tadi ya, Allah Subhanahu wa taala katakan di Al-Qur'an, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada apa? Dunia. Dan juga kehidupan kita yang hakiki bukan di dunia ini, itu di akhirat. Itu kehidupan hakiki yang kita akan khalidina fiha abadan, yang kita akan kekal di dalam akhirat tersebut. Nah, maka di dunia ini kita gunakan waktu kita dengan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa? Ibadah yang paling besar, termasuk ibadah yang paling besar adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Nah, insya Allah kita pun ada kajian pada hari ini ya, hari Selasa, bisa maghrib satu-satu ya? Kajian-kajian. Iya, hari Selasa ini kajian ba'da maghrib di Masjid Al-Ihsan, ya. Kemudian hari Rabu, ya, di sore hari, ya, jam 5 sore itu di rumah Pak Haji Dadang. Kemudian hari Kamis, ya, itu ba'da maghrib, setelah salat maghrib di Masjid Al-Amanah Rengganis. Kemudian hari Jumat. Yang di Rengganis apa itu Ustaz? Iya, itu Kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Iya. Kemudian hari Jumat, itu tafsir Al-Quran. Jam 1:30 siang di Rumah Ilmu Sabit Fatimah Ciserre. Kemudian hari Sabtu. Disambung dengan itu enggak waktu sirah bukan? Enggak. Iya, dan sirah Nabawiyah. Ya. Kemudian hari Sabtu. Ya, itu kita kajian tematik di Masjid Ibadur Rahman, di Jaya Mekar, di Baros. Kemudian hari Ahad itu kita kajian setelah salat maghrib, kajian bahasa Arab di Masjid Al-Amanah Rengganis. Ya. Jadi tidak ada waktu jeda itu ya, seminggu itu penuh. Itu yang rutin ya, yang rutin kita lakukan. Rutin. Dan kita juga ada beberapa rihlah dakwah keluar kota. Betul. Kalau mau ikut silahkan, kita terbuka. Silahkan. Ini adalah jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Dan ini adalah perintah Allah
yang harus kita maksimalkan, kita manfaatkan. Kita tahu kita ini banyak kekurangan dalam ibadah. Kita tahu kita banyak kekurangan dalam ibadah, dan ini kita berharap majelis ilmu ini, perjuangan kita di dalam mencari ilmu ini, jihad kita ini memperberat amalan kita. Ya. Ketika dalam timbangan itu memperberat timbangan amalan kebaikan kita. Amin. Ya, pada hari kiamat nanti. Maka manfaatkan, jangan disia-siakan. Iya. Ya, demikian Ustaz. Waktu yang singkat, namun masih banyak kekurangan yang kita bisa sampaikan Ustaz. Ya. Kemudian asa rutin mengikuti video ini, insya Allah manfaatnya buat antum semuanya yang menonton video ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup Ustaz dari antum. Silahkan. Iya. Nah, jadi kami mengajak ya kepada kaum muslimin semuanya, saudara-saudara kita di dalam Islam, untuk semangat ya di dalam thalabul ilmi, ya, menuntut ilmu agama. Keingat hadis Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim dan juga muslimah. Ya, maka semangat, hadiri terus kajian ya. Karena itu yang akan mendorong agar kita bisa beramal saleh. Ya, semoga bincang-bincang ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.